Kadang-kadang orang tuh bingung ketika dikasih tahu ini tuh saham bagus, tapi kok malah turun terus. Seperti salah satu contohnya Unilever yang dia tuh jadi trending dulu banget. Saham ini kelihatannya keren, tapi dari 2008 sampai 2020, 2023 bahkan itu belum naik-naik gitu. Terus ada juga saham yang tadinya naik terus, tapi kemudian jadi sideways beberapa tahun. Dari sekitaran tahun 2015-an sampai tahun 2023 tuh baru breakout. Seperti contohnya adalah KB Pharma. Jadi sebenarnya dalam investing itu fundamental aja tuh nggak cukup. Butuh technical juga untuk menentukan tren jangka panjangnya secara monthly. Kapan dia akan belok naik, kapan dia akan belok turun. Nah, simak ya case study berikut ini dari Unilever dan juga KB Pharma. Kapan sih beli dan kapan jual. Untuk melengkapi analisis fundamental kamu, kita lengkapi dengan technical untuk investasi jangka panjang. Kita lihat ya, secara historical ini dari 2006 kemudian sampai 2013, 2015, 2016. Ini kalau setiap kali dia turun selalu naik. Nah, perhatikan di sini, ini puncaknya di tahun 2018. Sebenarnya kita bisa melindungi diri kita dalam investing. Ini tidak hanya secara fundamental tapi juga secara teknikal. Saya beberapa kali diselamatkan dalam long term investing dengan menggunakan teknikal. Simpelnya sebenarnya percaya nggak percaya, ini dia sedang membentuk pattern head and shoulders di tahun 2018 sampai 2020. Breakdownnya di tahun 2020 waktu itu sempat naik lagi pas pandemi dan kemudian turun lagi. Nah, jadi ini sempat dikasih kesempatan kedua. Sebenarnya buat teman-teman yang investasi jangka panjang mestinya aware dengan pattern head and shoulders di sini. Ilmunya investasi jangka panjang tuh sebenarnya value investing, beli ketika murah, jual ketika mahal. Tapi banyak orang yang kebalik, beli ketika mahal, jual ketika murah. Jadi sebenarnya kalau udah di atas-atas ini valuationnya tertinggi sepanjang masa, mestinya sih nggak dibeli gitu. Dan sekarang kebalikannya, ketika dia turun banget, si Unilever ini, dia mencapai level terendah sejak tahun 2011. Ya, jadi kemarin sempat di Maret kena, 2022 kena, dan kemudian ini sempat terendah di tahun 2011 sampai sekarang. 2022 kena sekali dan ini mau kena lagi. Sebenarnya kalau dari kacamata investing, justru malah sekarang ini valuasi dibandingkan secara historikal lagi murah-murahnya. Mungkin kalian bilang bahwa, wah, ini kan sentimennya masih nggak bagus, sentimennya masih kurang bagus. Kalau investing tuh kebalikan sama trading. Kalau kamu nunggu sentimennya bagus, dia udah naik tinggi. Case lain dalam investing dengan menggunakan technical analysis, saya diselamatkan waktu itu di saham Kalbe Pharma. Jadi di saham Kalbe Pharma ini saya ada investing di tahun 2012-an. Di sini waktu itu harganya sekitar 4.000-an sebelum stock split ya. Jadi aku sempat beli. Nah, kemudian aku perhatikan ini secara teknikal di tahun 2015-an di sini ini patah dari MA20-nya secara monthly chart. Percaya nggak percaya, waktu itu aku benar-benar pakai ini dan aku exit. Kenapa? Karena aku secara ini psikologisnya kan satu candle satu bulan. Ini monthly chart ya. Di sini secara psikologis tuh aku berasanya kayak, kok saham ini aneh ya? Dia kayak hidup enggan mati tak mau, terus turunnya lumayan. Di sini satu bulan tuh Juni 2015 dia turun sekitaran 8,97%. Akhirnya di Agustus 2015 ketika dia breakdown, aku jual di sini sekitar beberapa bulan inilah, kurang lebihnya aku lupa tepatnya, tapi aku jual dan ya jadinya gimana? Selamat dari sideways panjang. Nah, kalau misalkan waktu itu aku nggak pakai technical, cuman pakai lihat fundamental doang, aku bakalan kejebak lama banget di sini. Dan thank you banget kalian udah nontonin channel aku terus, baik di Instagram maupun YouTube, dan kalian sabar belajar kayak gini, karena learning takes time gitu. Jadi aku menceritakan pengalaman-pengalaman aku seperti ini butuh waktu juga, dan kalian mau belajar ini satu hal yang bagus sekali. Perhatikan di sini contoh Kalbe Pharma lagi. Dia tuh sekarang valuasinya jadi sedikit terdiskon, sedikit atau fair value lah, daripada valuation beberapa waktu sebelumnya. Kita ngelihatnya secara historical ya, ngebandinginnya, ngomong fair value-nya itu gimana secara historical. Nah, jadi di sini tuh dia lagi retrace ke area bekas breakout-nya di level sekitaran 1750 sampai 1790-an-nya. Secara monthly ini cukup murah sebenarnya. Kalau teknikalnya kayak gini secara monthly chart. Ya,
strategi aku silakan kalau misalkan ada yang nggak setuju atau mau didebat. Yang penting it works for me. Jadi tugas saya adalah menceritakan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, strategi saya untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan anti pakai technical untuk investing. Buat investing mungkin ada yang bilang, wah harus fundamental. Buat trading harus teknikal, tidak memperhatikan fundamental. nggak juga, kadang-kadang aku trading, aku pakai fundamental itu untuk pelengkap. Sedangkan untuk investing, aku pakai technical itu memang untuk pelengkap. Jadi aku melihat perusahaannya dulu, profitabilitas, manajemen, kemudian juga valuation, baru yang terakhir aku lihat technicalnya untuk entry maupun exit. Ayo cus, belajar membaca cycle bareng dengan aku untuk bisa jadi super trader dan juga super investor di workshop Super Trader. Langsung aja ke URL ini ya.